warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 tentang materi model pembelajaran Montessori. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, yang pertama Alfiolinita, yang kedua Ayu Hanifah, yang ketiga Arum Sri Cahya, yang keempat Nurani, yang kelima Devi Ismawati, yang keenam Bernadita. Sejarah dari Montessori. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh Montessori? Tokoh Montessori ini sangat dikenal dalam bidang pendidikan PAUD. Maria Montessori lahir di Italia pada tanggal 31 Agustus 1870. Pada 6 Januari 1907, di Milan, didirikan sebuah taman kanak-kanak yang pertama di bawah pimpinan Maria Montessori yang bernama Casa de Bambini. Sekolah itu dikunjungi oleh anak-anak yang masih belum cukup tahun untuk berkewajiban belajar. Berdirinya sekolah ini atas desakan dari Insinyur Tamalo yang meminta pertolongan kepada Montessori. Atas desakan dari Insinyur Tamalo, Montessori mendirikan Casa de Bambini untuk mengasuh anak-anak yang ditinggal kerja oleh orang tuanya karena mereka harus bekerja di tempat Insinyur Tamalo, yaitu pabrik yang didirikan oleh Tamalo. Lalu pada musim gugur 1908, ada 5 Casa de Bambini beroperasi, yaitu 4 di Roma dan 1 di Milan. Anak-anak Casa de Bambini membuat kemajuan yang luar biasa. Dengan segera, di umur 5 tahun itu anak sudah bisa menulis dan membaca. Dalam setahun negara bagian Swiss yang berbahasa Italia mulai mengubah taman kanak-kanak menjadi Casa de Bambini, dan penyebaran pendekatan pendidikan ini baru dimulai. Seperti itu. Selanjutnya adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan akan identitas. Yang kedua, pengenalan akan perbandingan. Yang ketiga, perbedaan antara benda-benda yang serupa. Pengenalan akan identitas. Pada tahap ini, anak diajak untuk mengenal suatu objek. Contohnya, menjelaskan dari memberi contoh secara langsung tentang suatu hubungan antara benda yang sedang ditunjukkan dengan nama benda tersebut. Yang kedua, pengenalan akan perbandingan. Tahap ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa anak memahami. Jadi anak bisa ditanya mengenai benda-benda yang penyebutannya sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Seperti contohnya mobil. Mobil ada yang mobil pengangkut barang, ada mobil yang sebagai alat transportasi manusia. Di situ anak bisa diajak untuk memahami tentang perbedaan tersebut. Selanjutnya ada perbedaan antara benda-benda yang serupa. Seperti pada poin yang nomor 2, benda-benda yang serupa dicontohkan dengan mobil, yaitu mobil pengangkut barang dan mobil sebagai alat transportasi manusia. Jadi di sini anak diajak lebih mendalami lagi mengenai detail-detail objek yang diajarkan kepada anak. Selanjutnya, tujuan proses pembelajaran. Adapun tujuan dari 3 tahap proses pembelajaran dari poin yang sebelumnya tadi, yakni mengajarkan konsep-konsep baru dengan cara pengulangan. Dengan cara demikian akan membantu anak untuk memahami dengan lebih baik akan materi-materi yang disajikan kepadanya. Cara ini juga membantu guru melihat seberapa baik anak menguasai dan menyerap apa yang sedang diajarkan kepada mereka. Pada dasarnya kemampuan anak adalah menghafal. Jadi dengan proses pembelajaran yang berulang, di situ anak dapat memahami materi-materi yang telah disampaikan dengan guru. Di sisi lain, guru juga dapat mengamati anak secara konsisten. Jadi perkembangan dari setiap tahapnya, guru dapat memahami itu dengan mendetail. Untuk selanjutnya adalah metode Montessori. Metode Montessori adalah metode yang ia kembangkan dari hasil penelitiannya terhadap perkembangan intelektual anak yang mengalami keterbelakangan mental. Metode Montessori ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendidikan motorik, kemudian pendidikan sensorik, dan pendidikan bahasa dengan penekanan melalui pengembangan kelima indera. Nah, menurut Montessori, peran penting dalam pendidikan itu
itu bukanlah seorang guru atau media pembelajarannya, bahkan metodenya, tetapi anak itu sendiri. Anak dibiarkan untuk berkembang secara bebas. Mereka dilibatkan secara aktif dalam pembelajarannya. Nah, dari situ anak akan mendapatkan pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, anak akan belajar. Dasar-dasar dari metode Montessori yang pertama adalah semua pendidikan ialah pendidikan diri sendiri. Kemudian, dasar tujuan pedoman dalam pendidikan ialah diri anak. Dengan pembawaan serta kesanggupan dan kodratnya, segala usaha harus ditimbulkan dari dalam anak. Nah, jadi apapun itu, yang pertama dan yang paling penting adalah dari diri anak itu sendiri. Nah, kan anak itu pada dasarnya mereka kan senang bermain. Nah, oleh sebab itu kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak itu sambil bermain. Jadi mereka bisa belajar sambil bermain. Nah, kemudian anak didik harus mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan diri. Nah, sebaiknya mereka itu dalam mengembangkan diri jangan sampai ada anak yang merasa tertekan atau bahkan terbebani dengan pembelajaran yang kita berikan. Kemudian yang keempat, semua panca indera harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang sebaik-baiknya. Nah, di sini itu anak untuk mengembangkan kayak fisik motoriknya, terus bahasanya, kognitifnya, semuanya itu tuh harus sesuai dengan porsinya. Mereka mendapatkan porsi yang sama, jangan menonjol ke salah satu, misalnya hanya motoriknya atau mungkin bahasanya, tapi dari semua itu harus memiliki porsi yang sama. Nah, untuk selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran Montessori. Yang pertama itu ada metode eksperimen. Nah, metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil percobaan yang dilakukan. Nah, dari sini kan anak terlibat secara aktif. Di sini anak juga terlibat secara langsung. Nah, ketika anak terlibat secara langsung, jadi tuh mereka tuh bisa merasakannya sendiri. Nah, sehingga dari sini tuh anak itu akan lebih lebih mengenal gitu loh pembelajaran apa yang mereka dapatkan. Nah, kemudian metode demonstrasi. Salah satu metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan satu bentuk proses atau kejadian tertentu agar dapat diikuti oleh anak. Nah, di sini kan kesannya kayak anaknya itu pasif. Nah, tapi sebenarnya di sini tuh banyak manfaatnya dan mereka tuh nggak sepenuhnya pasif. Nah, ketika seorang guru melakukan metode demonstrasi, di sini tuh justru kayak anak itu bisa mengembangkan salah satunya tuh rasa percaya diri anak. Nah, kan mereka kan udah paham nih, udah tahu, oh ini toh yang mau aku kerjakan selanjutnya. Nah, dari sini tuh anak tuh akan menambah jiwa, menambah rasa percaya dirinya itu loh, karena tuh seakan-akan mereka tuh udah tahu apa yang mereka kerjakan gitu. Terus selanjutnya adalah metode pemberian tugas. Nah, pemberian tugas dapat dilakukan melalui latihan-latihan. Karena menurut Montessori, melalui latihan-latihan yang diterapkan, anak pasti akan mengalami perkembangan. Namun di sini tuh dalam pemberian tugas itu tetap dalam pengawasan guru maupun orang tua, sehingga anak tuh nggak mengerjakan secara bebas tuh nggak seperti itu. Tetap mereka tuh tetap dalam pengawasan. Jadi kita tuh tetap bisa mengontrol apa yang didapatkan oleh anak, apa yang dipelajari oleh anak. Nah, seperti itu. Pembelajaran Maria Montessori itu ada 5. Yang pertama, menghormati anak. Yang kedua itu menyerap pikiran anak. Yang ketiga itu periode sensitif. Yang keempat, lingkungan yang siap. Dan yang kelima itu adalah auto education. Yang pertama itu menghormati anak. Menghormati anak itu merupakan landasan utama di mana seorang guru menghormati segala sesuatu yang diinginkan oleh anak. Maria Montessori itu menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dengan murid dan murid dengan guru. Pada prinsip ini, guru membantu anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, taat, berperilaku baik, disiplin, bertanggung jawab terhadap dirinya, serta lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menyerap pikiran anak. Maria Montessori itu percaya bahwa anak itu dapat mendidik diri mereka sendiri. Orang dewasa itu memperoleh pengetahuannya itu dengan pikirannya. Namun anak-anak membangun pengetahuannya itu berdasarkan pengalaman
yang ia peroleh secara langsung. Konsep pemikiran Maria Montessori dalam menyerap pemikiran anak agar guru itu tahu bahwa anak itu belajar itu melalui lingkungannya, sehingga anak itu belajar tergantung pada 3 hal. Yang pertama guru, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga itu adalah lingkungan. Yang ketiga yaitu periode sensitif, kondisi di mana anak itu rentan terhadap perilaku tertentu dan anak itu belajar keterampilan khusus itu dengan mudah. Semua anak itu mengalami periode sensitif yang sama. Misalnya, periode sensitif untuk mampu membaca, anak mampu membaca. Untuk untuk urutan dan waktu bervariasi untuk setiap anaknya. Yang keempat itu lingkungan yang siap. Anak-anak itu belajar segala sesuatu itu melalui lingkungan. Anak-anak dapat melakukan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Lingkungan itu siap menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang tersedia untuk anak-anak dalam format yang teratur. Maria Montessori itu menggambarkan ruang kelasnya itu lebih berpusat pada anak atau student center. Diharapkan anak itu menjadi pembelajar yang aktif. Prinsip yang terakhir yaitu auto education atau jati diri pendidikan. Maria Montessori itu percaya bahwa anak itu dapat mendidik diri mereka sendiri atau auto education. Anak itu secara aktif terlibat dalam lingkungan yang siap, dan anak itu bebas menggunakan lingkungan itu untuk mendidik diri mereka sendiri. Baik, selanjutnya yaitu peran guru di dalam strategi pembelajaran Maria Montessori. Nah, di sini peran guru yang pertama adalah guru menghormati anak dan pembelajarannya, di mana guru itu menghargai apa yang telah dilakukan oleh anak, menghargai usaha-usaha yang telah dikerjakan oleh anak di dalam pembelajarannya. Jadi ketika anak itu mungkin melakukan kekeliruan atau kesalahan, itu di situ guru tidak perlu dan tidak diusahakan tidak menyalahkan, diusahakan tidak meluruskan secara langsung. Jadi guru menghargai apa yang sudah diusahakan oleh anak di dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu guru mengkondisikan anak sebagai pusat pembelajaran. Jadi di sini guru merancang, guru mengkondisikan, guru menata agar bagaimana caranya kegiatan pembelajaran itu berpusat pada anak. Kegiatan pembelajaran itu dilakukan oleh anak. Di sini anak diberikan kesempatan, anak diberikan waktu untuk mengeksplor ilmu pengetahuan melalui pengalamannya sendiri, melalui apa yang dilakukannya sendiri. Jadi anak itu diberikan ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu pengetahuan itu melalui pengalamannya sendiri yang dilakukannya sendiri. Yang ketiga yaitu guru mendorong pembelajaran anak. Maksudnya di sini adalah guru membimbing, guru membina, guru memandu dan merangsang anak untuk bisa terus memacu ilmu pengetahuannya untuk bisa mengetahui ilmu-ilmu selanjutnya secara mandiri. Yang keempat, guru mengamati anak. Jadi apabila di situ anak-anak ada yang mengalami kesulitan, ada anak-anak yang di situ mungkin kewalahan untuk mengerti dan memahami ilmu yang perlu dia dapat, di sini peran guru untuk bisa membimbing, memandu, dan merangsang anak tersebut yang mengalami kesulitan untuk bisa meningkatkan pengetahuannya. Yang kelima, guru mempersiapkan tempat untuk pembelajaran. Jadi di sini gurulah yang mempersiapkan area, sudut, atau kelompok untuk anak-anak bermain seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran terjadi, guru itu mempersiapkan dulu tempat untuk anak-anak belajar. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu guru mendemonstrasikan atau mengenalkan materi pada anak-anak. Jadi di sini apabila ada materi-materi yang dirasa cukup sulit untuk anak mengetahuinya, maka guru perlu mengenalkan terlebih dahulu, guru perlu mendemonstrasikan terlebih dahulu, mencontohkan terlebih dahulu sebelum anak-anak melakukan kegiatan tersebut. Jadi inti dari peran guru di dalam strategi pembelajaran Montessori itu adalah guru sebagai fasilitator di dalam setiap pembelajaran anak didiknya. Jadi ada kutipan dari Maria Montessori yang berbunyi "Help me to do it myself", dimana bantulah aku untuk melakukannya sendiri. Jadi di sini guru itu sebagai fasilitator, guru itu
sebagai pembantu, sebagai pembimbing anak agar anak-anak itu bisa mandiri melakukannya sendiri, seperti itu. Karena di dalam pembelajaran Maria Montessori ini itu lebih bersifat student center, di mana kegiatan anak-anak itu dilakukan sendiri oleh anak dan guru sebagai fasilitatornya, seperti itu. Terakhir itu yang akan kami bahas adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan konsep pendekatan Montessori. Kelebihan yang pertama itu ada konsep pendekatan Montessori dapat diberikan pada anak dari berbagai latar belakang dan kondisi yang beragam. Di sini yang dimaksud yaitu di dalam kelas Montessori itu terdapat berbagai etnis anak, sehingga di dalam kelas Montessori itu tidak hanya terpatok pada satu usia anak saja, tapi dengan berbagai kondisi yang beragam. Yang kedua yaitu berhasil menghasilkan konsep dan material atau alat pendidikan yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan anak. Jadi di dalam kelas atau sekolah Montessori itu semua alat pendidikan materialnya itu disesuaikan dengan kondisi anak, disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Contohnya kalau anak kecil kan ukurannya masih mini, sehingga kayak kursi, terus mejanya disesuaikan dengan ukuran anak, terus material-material yang digunakan itu yang aman. Kelebihan yang ketiga yaitu memiliki laboratorium sekolah dan sistem penyelenggaraan yang terkontrol terhadap seluruh sistem pendidikan Montessori. Jadi laboratorium Montessori itu diselenggarakan secara terkontrol atau selalu dalam pengawasan pendidik atau gurunya. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan panduan-panduan tentang sistem pembelajaran di sekolah Montessori. Nah, panduan-panduan ini berfungsi untuk mungkin kalau ada yang ingin membangun sekolah dengan pendekatan Montessori. Kemudian kelebihan yang terakhir itu ada menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda, akan membentuk sikap menghargai, menghormati, imitasi sikap, dan saling membantu pada anak. Nah, di awal tadi sudah disinggung kalau dalam sekolah Montessori itu, dalam satu kelasnya itu tidak hanya diisi dengan satu usia saja, namun dari anak berbagai latar belakang dan kondisi yang beragam, sehingga di situ anak akan belajar menghargai, menghormati antara anak satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada kekurangan dalam pembelajaran pendekatan Montessori. Kekurangan yang pertama yaitu ada terlalu bersifat perseorangan, sehingga memerlukan rasio perbandingan antara guru dan murid yang kecil. Kekurangan yang kedua itu memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harga material yang mahal, sulit dijangkau oleh sekolah-sekolah umum. Sudah disinggung di awal tadi, kalau sekolah Montessori itu menggunakan material atau alat pendidikannya itu disesuaikan dengan kondisi anak dan tahapan perkembangan anak, sehingga secara harga mungkin lebih mahal karena disesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian kekurangan yang ketiga itu pelatihan penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori sangat mahal bagi guru-guru di sekolah umum. Kemudian kekurangan yang terakhir itu ada pendekatan ini menggabungkan anak yang beragam usia dan pembelajarannya. Ini akan menyulitkan guru dalam menilai perkembangan anak yang tiap usia berbeda tahap perkembangannya. Sudah disinggung di awal tadi, kalau di kelas Montessori itu satu kelasnya itu diisi dengan berbagai usia anak dengan kondisi atau latar belakang yang berbeda, sehingga ini menyulitkan guru untuk menilai tiap perkembangannya karena usia-usianya yang berbeda dan dengan latar belakang yang berbeda. Cukup sekian presentasi dari kelompok Montessori.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.